Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara pemirsa Kifah Channel rahimakumullah, kembali lagi kita bertemu di bulan Syawal ini untuk pertama kalinya. Kita akan mengangkat tema pemimpin haram, hukumnya menyulitkan rakyatnya. Bagaimana biasanya narasumber kita telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Ustaz Syarifuddin Caniago. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana Ustaz lebaran tahun ini? Ya itulah seperti biasa juga. Masya Allah, ya. Mudah-mudahan ya baik. Amalan kita pada bulan Ramadan kemarin diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Saudara pemirsa, seperti biasa langsung aja kita tanyakan terkait tema yang akan kita angkat pada kesempatan ini. Yang pertama Ustaz, langsung aja Ustaz ya. Yang pertama, kita melihat kesulitan rakyat yang makin-makin ya Ustaz ya. Di mana pajak, BPJS yang mulai ditarik dari ini, dengan BPJS rutinitas pembayaran gitu. Sekarang ada lagi agenda negara untuk membuat suatu lembaga ya untuk mengkolek dana umat ya saya. Nah, ini kok kita melihat seakan-akan ini negara hanya melirik dompet rakyat aja ini Ustaz ya. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah negara memang tidak memiliki pemasukan Ustaz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Kita berjumpa lagi setelah beberapa minggu kita absen karena ada masalah lebaran, dan kemudian kemarin ada juga Ramadan ya. Tadi sudah disampaikan oleh host ya, judul yang akan kita bahas di sini tentang kesulitan ya yang dialami oleh rakyat akibat kebijakan dari pemimpin ya, pemimpinnya yang ternyata menyengsarakan rakyat. Nah, jadi tadi pertanyaannya kenapa ini bisa terjadi, seolah-olah pemerintah itu seakan-akan memeras rakyat, dan kemudian sekaligus dengan apakah tidak ada ya kan, apakah tidak ada income lain lagi bagi negara selain memeras rakyat ya. Jadi pertama, kalau kita melihat fakta yang tidak bisa dibantah adalah bahwa alhamdulillah negeri kita ini adalah negeri yang penuh dengan segala yang berkah dari Allah di negeri ini ya. Lautnya luas, hutannya luas gitu kan, wilayahnya luas, dan di dalam itu terdapat kandungan-kandungan sumber daya alam yang sangat beragam dan berlimpah ya. Dari emas, nikel, batu bara, belum lagi gas LPG dan lain, biotermal dan semuanya itu banyak sekali ya. Kita lihat kemana-mana, terlihat itu ada kilang-kilang baru ya, untuk ini ya. Dan itu semua itu uang besar ya, uang besar. Tidak mungkin ada sebuah perusahaan, dia dari luar negeri, dia membuka geothermal di sini kan, gas bumi. Tidak mungkin dia berani masuk ke negara ini dengan membawa sekian investasinya kalau yang diambilnya sedikit. Pasti berlimpah itu kan, banyak maksudnya bukan dari segi bendanya saja banyak, tapi keuntungannya besar ya. Dan itu ya, makanya dia
sebenarnya semestinya kalau kita melihat dari situ, kita ini seharusnya sudah bebas dari pajak. Memiliki Nah, pemasukan misalnya. memiliki pemasukan yang bisa surplus untuk daripada apa yang kita butuhkan gitu kan. Surplus dia. Waktu ada dua tokoh ya di saat yang berbeda. Satu dia Abraham Samad ya, satu lagi dia Mahfud MD. Mereka menyampaikan waktu yang berbeda dan event yang berbeda ya, tapi mereka sama menyatakan melihat dari data-data yang ada, itu mudah kita dapat data-data itu ya, data-data sehingga bisa dikalkulasikan pendapatan negara. Mereka berdua mengatakan dari satu sisi saja, dari satu sisi korupsi yang dilakukan di energi ini ya, dia menyebutkan kalau dia korupsi ini bisa hilang, kita orang Indonesia itu akan mendapatkan, kalau uangnya itu dibagi-bagi, kita akan mendapatkan 20 juta per bulan per kepala. 20 juta per bulan Per kepala. Per kepala. Kalau saya rasa, umpamanya 5 juta pun per kakak itu udah Masya Allah ya. udah masalah sekali gitu kan. Nah, jadi masih ada dia itu 1/4 terserap, 3/4 lagi itu masih ada untuk negara untuk membuat pabrik, semuanya fasilitas dan infrastruktur dan lain-lainnya, membuat pendidikan gratis, kesehatan gratis ya. Jadi ini masih dari sisi Satu sisi aja. korupsinya. Korupsinya. Belum lagi keuntungan gitu kan. Nah, keuntungannya kan ada. Tak mungkin itu terkorup semua ya. Apa ada sama perusahaan kalau semua terkorup kan. Nah, itu lagi ya. Jadi kita bisa sebenarnya hidup hidup tanpa harus dipajaki ya. Karena pajak itu kan munculnya itu kan dia untuk memenuhi kas negara ya. Jadi kalau kas negara itu sudah terpenuhi, sudah mencukupi, tentunya pajaknya itu udah nggak perlu ada ya. Nggak perlu ada ya. Jadi di sini kelihatannya memang dia permasalahannya itu pasti ada yang salah ya. Salah kelola gitu kan. Jadi kalau salah kelola itu kan kita bisa melihat ini kenapa ini bisa salah kelola gitu. Nah, mungkin itu dulu untuk mengawali itu. Berarti pemasukan itu memang ada saja, tapi karena salah kelola dari yang Ustadz paparkan tadi. Katakanlah dalam pengelolaan ini, bagaimana sih mestinya negara mengelola hasil-hasil yang tadi Ustadz sebutkan itu? Iya. Ya, jadi kalau kita melihat dari Undang-Undang Dasar kita sendiri, itu kan disebutkan itu kan seluruh kekayaan alam itu kan dia dikuasai negara dan kemudian diperuntukkan untuk sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Pasal 33 sudah. Pasal 33 Undang-Undang Dasar. Jadi kalau kita melihat di situ memang yang itu mestinya kalau kita melihat dari sisi negara ini ya, dari undang-undang negaranya sedemikian ya. Tapi apakah itu terjadi kan tidak. Jadi seluruh SDA itu sekarang ini kita bisa melihat itu hampir mungkin dia 80%, 90% bukan negara yang menguasai lagi kan. Itu dikuasai oleh perusahaan-perusahaan apakah swasta, kalaupun ada negara, perusahaannya itu perusahaan yang berupa BUMN. Jadi sudah yang menguasai itu dia sudah dibuat menjadi sebuah lembaga badan usaha. Nah, sehingga mereka itu yang pertama mereka apakan adalah keuntungan dulu yang mereka masukkan di situ ya. Itu dia. Sehingga yang mendapatkan hasil tadi itu ya mereka-mereka ini ya, yang pengelola ini ya, pengelola ini ya. Nah, sehingga tidak terlihat kemudian penerapan dari undang-undang itu bahwa negara yang harus menguasai tidak terlihat, sehingga kemudian kalau ini tidak di negara yang menguasai maka peruntukan untuk kesejahteraan rakyatnya pun akan hilang. Itu kalau kita melihat dari undang-undang mestinya demikian, tapi tidak jalan. Ya. Tidak berjalan. Kenapa ini tidak berjalan? Kan tentu ada pertanyaan. Kenapa ini malah undang-undangnya bagus begitu, tapi tidak jalan? Persoalannya apa ya?
persoalannya kalau kita melihat ini adalah persoalan dari konsekuensi dari kita memilih sebuah sistem dalam bernegara. Nah, itu ya. Apalagi semuanya kita mengambil ini kan, mengambil mesin, beli mesin. Jadi konsekuensi kita mengambil mesin A, itu dia hanya bisa menghasilkan apa yang bisa dihasilkan mesin itu. Nggak bisa kita berharap ini akan mengeluarkan yang lain. Yang lain dari pokoknya dia mesin apa, mesin mobil yang solar gitu kan. Nggak bisa kita harap dia akan jalan kalau dikasih pertalite atau apa gitu kan. Nah, jadi dia mesin-mesinnya sebagaimana gambaran sistem itu dia punya kekhasan tersendiri ya. Kekhasan tersendiri ya. Nah, dan kita ini di sini kita sedang mengambil sistem kapitalis ya, kapitalisme. Ini yang paling sedang kita jalankan. Yang sedang kita jalankan dan ini yang berhubungan langsung dengan tadi sumber daya alam dan apa semua korupsi dan itu. Di mana dalam sistem kapitalisme itu dia memang prinsipnya adalah kebebasan dalam kepemilikan. Kuriatul milkiyah gitu kan, kebebasan dalam pemilikan. Sehingga kemudian undang-undang yang sudah bagus tadi kemudian itu dihadapkan dengan prinsip dari sistem. Jadi kalau memang kita memakai sistem ini, maka prinsip ini harus kita jalankan. Kalau kita melanggar prinsip ini nanti berarti kita sudah tidak menerapkan sistem ini lagi, sehingga kemudian kalahlah undang-undang. Nah, jadi kembali ke sini. Jadi pandangan di dalam sekarang ini dalam kita bernegara bahwa sumber daya alam segala ada yang di muka bumi di negeri ini bisa dimiliki oleh siapa saja. Nah, itulah sebagai dari kapitalisme itu ya. Iya, sistem yang sedang kita jalankan tadi. Iya, maka dengan itulah kemudian terbukalah jalan bagi orang-orang untuk untuk memiliki ya. Nah, bagi saya, ini bagi saya, ini bagi saya, ini bagi saya ya. Dan negara tidak bisa melarang ya. Karena memang dibolehkan oleh sistem. Nah, dibolehkan oleh sistem, negara tidak bisa melarangnya. Dan kemudian dengan adanya itu muncullah kita seperti yang kita tahu ada kong kali kong, ada kadang-kadang dia pejabat sekaligus pengusaha. Ya kan? Dimana umpamanya kalau kita lihat parlemen kita itu mayoritas itu pengusaha rata-rata. Pengusaha itu mayoritas itu. Karena nggak mungkin rakyat kecil itu bisa ke sana kan, maharnya aja pening dia mikirkan. Ratusan juta belum tentu menang, mana ada yang berani kan kalau orang kecil gitu kan. Itu dia. Hingga kemudian ketika mereka di sana yang salah satu fungsi dari parlemen itu adalah buat undang-undang, maka pasti cenderung mereka membuat undang-undang yang semakin memberi jalan mereka untuk menguasai ya. Dan itu kita lihat ya besarnya jumlah kasus sengketa tanah di Indonesia itu tinggi sekali ya. Dan itu tidak cuma sengketa tapi kadang-kadang sampai menimbulkan korban ya, kekerasan dan segala macam pengusiran yang mestinya tidak boleh terjadi ya. Negara harus datang melindungi rakyat atas kepemilikannya. Nah, ini dia gambaran dari situnya ya. Kemudian dia di sisi korupsinya makin membuat ya, dan itu dia tadi ini kan kita diperas dompet kita untuk kemudian mengisi kas negara dengan bentuk pajak ya. Tapi kemudian uang yang diambil itu dari kita rakyat ini dikorupsi. Dan dikorupsinya bukan korupsi ya 1 miliar, 2 miliar, bukan gitu, sampai triliunan gitu kan korupsinya itu. Nah, sehingga tadi semakin rakyat itu semakin sakit hati ya. Kalau umpamanya mereka itu diambil uangnya tapi kemudian mendatangkan kebaikan bagi mereka dengan uang itu oke lah gitu kan. Ini udah uang diambil tapi kemudian mereka lihat uang mereka itu dipakai untuk tak ada kembali untuk memberikan kesejahteraan bagi mereka. Dan ini munculnya itu karena tadi ini ada lagi kita
kita menerapkan sistem sekuler, ya, di mana sekuler itu dia fasludin anil hayam, menjauhkan agama dari orang, sehingga ini ya, itu yang korupsi itu orang-orang beragama itu semua kan. Kebanyakan muslim lagi kan. Nah, tapi kenapa mereka mudah tergoda, mudah apa untuk korupsi? Karena mereka jauh dari agama ya. Jauh mereka dari agama. Nah, sehingga dia ketika kita menjauh dari agama itu artinya rasa takut kita kepada Allah itu akan semakin kecil, ya. Mungkin kecil, makin lemah gitu kan. Nah, udah sampai kadang-kadang udah nggak ada lagi itu rasa takutnya itu. Nah, itu mungkin gambaran kenapa kita begini ya kondisinya. Ya, karena kita menerapkan tadi, masih menerapkan sistem kapitalis tadi saja. Iya, sistem tadi. Nah, jadi sistem kapitalis ini, memang Ustadz ada sistem yang lebih baik dari sistem kapitalis atau ada nggak sistem yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan ini, Ustadz? Iya. Jadi kalau kita sebagai manusia biasa, gitu kan, kita mungkin akan merasa sebagaimana di mayoritas di dunia ini akan merasa bahwa kalau dia masalah ekonomi, kapitalisme yang terbaik, gitu kan? Nah, kalau dia masalah kenegaraan, ya demokrasi paling terbaik, gitu kan? Nah, kalau dia masalah urusan antara manusia, sekulernya paling terbaik, gitu kan? Karena kenapa mereka mengambil demikian? Karena ini munculnya dari apa namanya? Dari hasil buatan manusia, apa namanya? Hasil pemikiran manusia, ya, manusia. Nah, sehingga mereka wah ini luar biasa, ya. Nah, sehingga kemudian di luar itu mereka kurang suka dengan ininya, dengan pemikirannya itu, ya. Terutama dia dari kalau dia pemikirannya itu datangnya dari agama. Mereka kurang suka gitu kan. Nah, karena mereka merasa di agama itu dia ketika ada peraturan itu peraturan yang bersifat paksa gitu kan. Nah, paksa dan tidak akan bisa kita robah. Itu kan. Sementara kita kan ada kepentingan, ada keinginan. Gimana kita akan bisa melampiaskan keinginan kita kalau berhadapan dengan aturan agama. Kalau aturan dengan aturan manusia bisa aja kita berantem gitu kan. Kita robah kita ini gitu kan. Tapi kalau berhadapan dengan aturan yang datangnya dari agama, yaitu aturan yang datangnya dari tentunya dari Tuhan gitu kan. Nah, bagaimana untuk mengapai itu? Jadi mereka kurang srek dengan ini ya. Jadi seperti muncul tadi pemahaman kapitalis ini, itu sekulerisme ini. Jadi istilahnya mereka, kalaupun mereka dengar ada sistem dari negara itu, mereka tidak tertarik untuk mencoba mempelajari, mengerti, memahaminya aja nggak tertarik mereka. Pasti dia begini, udah gitu awal urusannya. Ya. Nah, itu ya. Jadi seharusnya kita sebagai Muslim sebagaimana keyakinan kita bahwa Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, ya, pengasih dan penyayang. Tentunya dengan sifatnya itu Allah itu tidak akan mungkin membiarkan manusia hidup di muka bumi ini tanpa ada arahan. Gimana sih gitu kan ya, tanpa ada arahan. Dengan arahan itulah kemudian arahan yang akan membawa kita kepada husnul khotimah itu kan, yang menjadi penghuni surga kelak gitu kan. Nah, itu dia dengan arahan itu. Dan arahan itu kan dia ada di berbagai level. Ada dia level arahan untuk individu. Ada level untuk arahan untuk masyarakat. Tapi ada arahan juga yang untuk kolektif pembentukan kepemimpinan kenegaraan gitu, untuk mengapa ini semua ya. Jadi ada 3 level dia. Jadi itu ya. Jadi di kita di Islam itu ada ya, ada dia bentuk pemerintahannya atau sistem-sistemnya ada ya. Seperti kita tahu ini dia sistem
kalau di ekonomi ini ya sistem kita ada juga nizamul iktisadi gitu kan, sistem perekonomian dalam Islam ya, fil Islam. Dan itu sangat beda sekali dengan kapitalisme ya. Mana tadi satu aja dari prinsip dari apa itu, dari sistem Islam itu yang kita pakai merubah yang sekarang ini sudah dampaknya luar biasa. Yaitu apa namanya, merubah prinsip kepemilikan itu. Kalau dalam kapitalisme dia ada kebebasan kepemilikan, di Islam itu enggak begitu. Tapi bukan berarti tidak boleh kan, tapi ada dia rambu. Nah, tidak semuanya boleh, tidak semuanya ini ya, ada rambunya ya. Nah, seperti dalam apanya Rasulullah itu al-muslimuna apa namanya? Suraka'u fil salasi ya. Jadi umat Islam itu bersekutu berarti mereka sama-sama memiliki ya, yaitu di 3 hal kata Rasulullah. Al-qala ya, wal ma, kemudian an-nar ya. Jadi 3 dia, ada dia padang rumput, ada dia air, dan ada nar ya. Jadi para ulama kemudian menafsirkan nar itu dia adalah segala sesuatu yang berbentuk energi ya, itu nar ya. Jadi kalau kala itu padang rumput itu segala sesuatu yang ada di tanah, di permukaan maupun di dalam. Ya, masuklah di SDA yang bukan energi, umpamanya dia seperti emas, itu kan bukan energi dia kan, atau nikel ya. Nah, tapi kalau gas bumi energi ya, walaupun di dalam dia, jadi beda dia apanya. Nah, jadi kalau di dalam Islam itu ya itu kita berserikat dalam artian itu ketika sudah sesuatu barang yang dinyatakan oleh Allah itu milik bersama, itu tidak boleh dikuasai oleh individu lagi. Itu aja kita terapkan, mungkin udah bagus gitu kan, udah bagus apanya, udah berbeda lah dari sisi umpamanya income negara udah makin bertambah kalau itu yang kita lakukan ya. Udah terpotong satu masalah. Iya, terpotong satu masalah dan masalah besar aja besar ya. Satu masalah besar ya. Nah, itu dia dalam pandangan Islam. Nah, dan kemudian tentang pajak ini, Islam memandang tidak ada, kalau kita dalam Islam kan pandangan Islam itu ketika kita mengambil harta orang lain, tidak boleh kita mengambilnya itu kalau tidak dibolehkan oleh syariat kan. Hanya yang dibolehkan oleh syariat yang boleh kita ambil gitu kan. Namanya dia berhutang ke saya ya, itu kita tuntut boleh itu ambil kan. Nah, pokoknya yang ada pembolehannya dalam syariat. Jadi di sini kita melihat itu dia kalau pajak itu nggak ada ya, itu tidak ada, bahkan itu jatuh hukumnya haram ya. Nah, mereka yang memungutnya itu dibilang dalam apanya Rasulullah itu mereka itu tidak akan mencium surga. Oh, surga. Nah, itu dia urusannya ya. Jadi dia kalau pajaknya gitu ya. Dan kemudian ketika ini kita melihat adalah pengambilan uang secara pengambilan harta secara tidak hak, maka itu yang disebutkan Allah firman-Nya, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta-harta sesama kalian dengan cara-cara yang batil. Apa yang disebut cara batil itu cara yang tidak dibenarkan oleh Islam ya. Nah, maka dia nggak ada ya. Jadi kita sekarang ini sudahlah SDA kita sudah dikuasai asing, kemudian pemerintahnya justru melakukan sesuatu yang diharamkan lagi oleh Allah, yaitu mengambil pajak dari masyarakat. Ya. Jadi udah di mata Allah ini udah berdouble-double kesalahan yang kita lakukan ini ya. Sebabnya apa? Sebabnya karena kita tidak mau untuk menerapkan sistem yang datangnya dari Allah itu ya, nggak mau kita ya. Nggak tahu kenapa nggak mau, tidak ngerti juga itu. Nggak mau. Entah kenapa, anti sekali kita ya, anti sekali. Mungkin itu dari sisi ininya ya. Jadi kalau kita melihat sini memang kalau ditanya tadi seperti pertanyaan apakah ada, ya ada. Ya. Dan alhamdulillah kalau umpamanya kita di sini umpamanya yang kejadian ini kita di taruhlah Timur Leste gitu kan.
mereka kan juga kesulitan juga, apalagi gini kesulitannya. Nah, mereka itu kan dia mayoritas non-Muslim. Ya. Jadi kalau mereka bertanya kepada sesama mereka, apakah ada yang lebih bagus dari, mungkin nggak bisa mereka jawab. Nggak punya mereka kan. Tapi kita di sini mayoritas Muslim, kita punya, tapi itu kemudian kita yang yang sistem yang sangat baik ini kita buang, ya, kita abaikan. Ya. Kita lebih ngambil sesuatu yang buruk daripada ini. Ya. Nah, itu. Ya, mungkin itu ya. Jadi harus kita kembali kepada sistem Islam ini kalau memang ingin merubah tadi ini ya, merubah kondisi yang sangat buruk yang kita alami sekarang ini. Itu mungkin. Ya, terima kasih Ustaz. Saudara pemirsa Kipas Channel rahimakumullah. Ya, seperti tadi dari 3 pertanyaan itu, kenapa sih rakyat itu seakan-akan memang diperas, memang diperas. Ternyata dari pemasukan sebenarnya negara ada, ya. Negara sebenarnya ada. Cuman permasalahannya di dalam pengelolaan. Nah, karena kita saat ini dalam ekonomi menerapkan sistem kapitalis, ya, makanya dari situ. Jadi solusinya seperti yang Ustaz jelaskan tadi, kembali ke Islam. Satu saja, tadi kita highlight satu saja, dalam kepemilikan aja udah beres satu masalah yang besar. Yeah. Nah, karena banyak sumber daya, sumber alam kita itu dikuasai oleh asing ataupun swasta gitu. Disinilah makanya kembalilah, ya. Mulailah kita melirik apa yang namanya sistem Islam untuk mempelajari. Kami tidak bosan-bosannya mengajak saudara-saudara semua untuk baru kita sama-sama mempelajari sistem Islam itu untuk kita terapkan, biar kita sama-sama mengerti, bukan sama-sama anti. Gitu. Ya. Nah, saudara-saudara Kipas Channel rahimakumullah. Cukup sekian pertemuan kita pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman dan dipahamkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.